Ada tidak di sini yang pernah waktu hamil pernah mengikuti kelas ibu hamil? Ada? Tidak, tidak pernah, tidak pernah mengikuti kelas ibu hamil. Tidak. Nah, ketika istri hamil, usahakan suami mendukung untuk ikut kelas ibu hamil. Dan ketika misalnya ibu hamilnya ini mau berangkat ke kelas ibu hamil, suami harus ikut mendampingi. Suami harus ikut mendampingi sebagai bentuk dukungan suami kepada istri yang sedang hamil. Jadi suami harus ikut mendampingi. Apa tujuannya suami mendampingi istri ke kelas ibu hamil? Yaitu yang pertama, agar suami atau calon bapaknya itu memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting, supaya dia tahu perkembangannya janinnya yang ada dalam perut istrinya, yang ada dalam rahim istrinya, supaya tidak stunting. Kemudian tujuannya juga suami memahami kondisi istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan bahaya kehamilan. Jadi suami juga harus tahu semua itu. Jadi selain suami, keluarga juga harus mendukung ibu hamil. Mendukung apa bentuk dukungannya itu? Yang pertama, anggota keluarga, kalau misalnya ibu hamil tak misalnya pergi ke puskesmas, dia berangkat ke puskesmas dampingi suaminya. Jadi ya, keluarga yang lain yang harus menggantikan perannya di rumah, seperti misalnya ada anaknya, keluarga yang lain yang jaga, yang bantu masakan. Jangan ibu hamilnya yang beraktivitas, disayangi ke ibu hamil. Jadi keluarga suami harus mendukung. Nah, terus ini tadi suami keluarga harus juga ada dukungan dari masyarakat. Harus ada dukungan dari masyarakat, tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga, apa bentuk dukungannya itu tetangga-tetangga terhadap ibu hamil? Yang pertama itu kalau ada ibu hamil juga ternyata pergi ke jenguk itu ibu hamil sebagai bentuk dukungan kita kepada ibu hamil. Baru doakan Ki, dan semoga melahirkan Ki dengan normal, selamat, sehat bayi kita, sehat kita juga sehat. Kalaupun ada ibu hamil yang dalam kondisi keterbatasan ekonomi, kita tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar bisa bikin iuran berapa untuk membantu persalinan tetangga yang sedang hamil. Itu bentuk dukungan kita supaya kita peduli sama ibu hamil. Kemudian kalau kita jenguk ibu hamil sebagai warga atau sebagai tetangga, menjenguk ibu hamil bisa diceritakan pengalaman kehamilan kita. Jangan pernah menakut-nakuti ibu hamil, disakit itu membuat drop seorang ibu hamil. Menakut-nakuti, tidak boleh menakut-nakuti. Kita harus memberikan semangat. Saya alhamdulillah, saya hamil sekian, anak saya alhamdulillah normal. Saya seperti ini, rajin berolahraga, setiap hari berjalan. Kemudian bisa diajak ibu hamil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitar kita, kegiatan yang bermanfaat yang bisa membuat ibu hamil merasa senang. Jangan selalu tinggal di rumah murung, karena itu akan mempengaruhi janinnya yang ada di dalam kandungan, karena mempengaruhi janin. Dukungan yang lain yaitu tadi mengarahkan ke posyandu, puskesmas, kemudian kelas ibu hamil, dan bisa melalui P2K2. P2K2 ini seperti ini. Terus manfaat kelas ibu hamil dan suaminya, apa manfaatnya itu? Yang pertama itu berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Jadi ketika kita ikut kelas ibu hamil, ada banyak calon ibu teman kita, karena pasti lebih dari satu orang di dalam kelas itu. Jadi ada banyak pengalaman yang kita dapatkan, berbagi informasi dari ibu-ibu lain. Seperti juga di sini kita berbagi informasi dari ibu-ibu lain. Kemudian manfaatnya bagi suami lebih banyak tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dimakan oleh ibu hamil. Kemudian lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Kemudian melatih keterampilan bernapas. Jadi di kelas ibu hamil itu, ibu hamil dilatih keterampilan bernapas, karena jangan sampai saat melahirkan kehabisan napas. Banyak yang seperti itu, kehabisan napas. Jadi di situ di kelas ibu hamil dilatih pernapasan melatih pernapasan. Kemudian selanjutnya siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Jadi akan lebih siap menghadapi persalinan dan
pasca persalinan. Kemudian manfaatnya Bu, di posyandu apa manfaatnya? Bisa Ki memperoleh informasi tentang kehamilan di sana. Jadi kalau mau Ki dapat informasi, jangan Ki bertanya ke orang lain, ke dukun, harus Ki langsung ke sumbernya, entah itu di posyandu atau puskesmas, karena di sana informasi yang tepat. Tidak boleh Ki bertanya ke dukun, ke tempat lain yang bisa memberikan informasi yang tidak akurat. Jadi kita harus memilih tempat yang memang bisa memberikan informasi kepada kita tentang terkait kehamilan. Itu penting. Beda dulu, beda sekarang Bu. Kemudian Bu, di kelas P2K2 itu P2K2 yang seperti ini, pendamping PKH yang memberikan materi bisa bertanya. Jadi pendamping PKH bisa kita arahkan ke puskesmas, ke posyandu ketika ada masalah kehamilan. Jadi harus kita, karena di sini kehamilan sejak dini kita harus cegah yang namanya stunting dari kehamilan. Jadi proses kehamilan ada fakta dan mitos yang sering kita dengarkan. Ada fakta dan mitos yang sering kita dengarkan. Biasanya ada yang mengatakan seperti ini. Ketika ibu hamil, ini saya tak mau tanya Ki, ibu hamil boleh tidak berhubungan, minta maaf, berhubungan dengan suami, itu fakta atau mitos? Boleh tidak? Boleh? 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 Berarti dia fakta. Ini pertanyaan mendasar. Itu fakta atau tidak atau mitos? Ketika ibu hamil boleh tidak melakukan hubungan dengan suami? Boleh. Kenapa? Memudahkan melahirkan. Memudahkan melahirkan. Salah satunya memudahkan melahirkan. Yang lain apalagi? Perkembangan janin juga. Merangsang janin. Nah seperti itu. Jadi fakta atau fakta atau mitos? Fakta. Ada di buku mana kita bilang? Di buku KIA. Nah, di buku KIA ada bahwa boleh melakukan hubungan suami istri ketika ibu hamil. Ya, jadi fakta ya Bu, boleh. kecuali 1 hari sudah Boleh melakukan hubungan dengan suami. Hanya tidak boleh makan nanas. Mitos. Karena itu buat nanas justru bagus kalau makan makanan buat nanas. Itu memang dianjurkan ibu hamil makan buah. Jadi mitos. Kalau ada yang mengatakan ibu hamil tidak boleh makan buah nanas. Iya, karena memang dianjurkan ibu hamil makan banyak buah. Sekarang yang ketiga Bu, ibu hamil tidak boleh makan ikan dan telur. Fakta atau mitos? Mitos. Kenapa? Waktu hamil kita makan semua aja. Janji ke Tuhan. Ada. Jadi mitos. Karena ibu hamil dianjurkan banyak makan protein. Ya, entah itu dari ikan, telur. Sekarang Bu, fakta atau mitos ini, ibu hamil boleh berolahraga atau tidak? Fakta atau mitos? Jadi boleh berolahraga? Fakta. Boleh tekan, yang penting tidak terlalu lelah. Selama dia merasa nyaman, selama ibu hamil merasa nyaman, boleh. Tapi tidak terlalu lelah. Fakta atau mitos, ada banyak mitos yang berkembang di masyarakat terkait ibu hamil. Sekarang ada juga banyak berita hoax itu berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar itu tidak boleh langsung percaya sama berita itu. Kalau misalnya ada yang anak baru lahir kasihkan setetes madu, jangan langsung percaya karena itu belum tentu kebenarannya. Jadi harus memang pintar-pintar menyeleksi informasi yang benar, yang mana bisa di-share, yang mana tidak. Jadi cara menyeleksi informasi terkait kehamilan itu yang pertama, hindari berita provokatif. Cari berita di situs resmi online atau media yang terpercaya. Cegah stunting itu penting.